Disitulah mulai urat malu saya putus. Mumpung di sini Akang ada bisa bercerita, mungkin masih banyak sahabat-sahabat kita yang belum tahu tentang pengalaman Akang pengalaman jejak karir mulai dari nol sampai seperti sekarang gitu ya. Mungkin dulu sebesar ini ya, sekarang segini. Emang pohon toge? Sejak dari nol gitu. Pengalaman karir saya dimulai sejak saya masih SMA. Sejak saya menangani Karang Taruna di RT saya, sehingga saya menjadi ketua Karang Taruna. Belum ketua masih copet. Belia dan masih imut-imut waktu itu. Dan saya menjadi ketua Karang Taruna, dan akhirnya saya disuruh untuk menjadi MC. Suruh jadi MC? Setiap ada acara di kelurahan saya atau di RT saya jadi MC, sehingga disitulah saya dididik untuk tidak grogi di depan umum. Sehingga diasah terus karena tidak ada yang mau jadi MC, akhirnya saya jadi MC. Disitulah mulai urat malu saya putus. Jadi sehingga saya tidak punya kemaluan. Tidak punya malu dan saya rasa jadi malu-maluin. Tadinya malu-malu, nggak mau ketemu orang, sekarang jadi malu-maluin. Nah, dari situlah saya punya modal PD, sehingga tahun ke tahun saya kuliah dan saya vakum karena dulu saya kuliah tidak ke entertain dulu. Setelah saya lulus kuliah baru ketemu lagi dengan teman-teman lama yang sudah mereka geluti di bidang entertain. Saya pernah kursus musik juga di vokal. Saya ingin jadi penyanyi waktu itu, tapi teman-teman saya banyak kan bukan penyanyi ya, karena saya tidak dibawa ke kafe atau kemana, sehingga bakat terpendam saya hilang ditelan bumi. Akhirnya muncullah bakat yang baru, yaitu di bidang entertain, khususnya di bidang aktor. Karena waktu itu saya disuruh main film di satu film, saya ternyata bisa. Dan dari situlah saya mulai senang dengan film, dengan acting. Pertama film ini bukan di Preman Pensiun? Bukan. Dulu film pertama saya adalah Gede Rasa di PJTV, di TV lokal Bandung. Itu TV lokal Jabar ya? Masih ada DVD-nya, kalau mau nonton bareng bisa ada di sini. Dan itu saya pertama sekali menikmati dunia film itu seperti ini. Setelah dari situ bahwa saya senang menggeluti film. Akhirnya tidak ada syuting-syuting lagi. Ternyata teman-teman banyak yang nawarin udah ikut casting. Casting itu apa? Yaitu pemilihan peran katanya. Udah saya nggak tahu casting itu apa, ya udah ikut-ikut casting. Lolos. Sebelum casting itu, kadang-kadang ya karena belum pengalaman ya casting itu harus gimana. Jadi ada gagal dulu ya kan? Ya. Karena itu waktu itu saya masih groginya masih ada di depan kamera. Saya 20 kali ikut casting nggak pernah keterima. 20 kali ikut casting 20 kali udah Bandung Jakarta patungan sama teman-teman yang suka casting, patungan satu mobil berangkat pulang pergi Jakarta. Tetap kalau bukan rezeki dan saya juga belum pengalaman di bidang itu, akhirnya saya tidak menyerah. Saya tetap harus eksis di dunia film. Kang jangan nangis, Kang. Nah, akhirnya saya ya sudahlah, yang penting saya masih eksis di dunia film. Ternyata banyak teman yang nawarin, udah kamu jadi figuran saja, jadi ekstra saja. Oh, ternyata di figuran itu saya bisa ketemu dengan artis-artis besar ya. Semacam seperti Reza Rahardian, seperti Ko Uwais, ada Denny Project P, dan semuanya ada Didi Petet waktu itu, Titi Kadarsi, dan semuanya. Akhirnya saya senang karena ini aktor-aktor yang sering saya nonton filmnya, saya berfoto bareng. Saya dengan foto bareng aja sudah senang. Hanya dengan lewat saja saya sudah mengumumkan di dulu BlackBerry ya, di chat kemana-mana bahwa saya main di film ini di layar lebar di bioskop. Saya hanya lewat saja aja sudah bangga. Apalagi saya bisa main. Yang penting dapat uang ya, Kang? Betul. Enggak, yang penting saya bukan orientasi ke uang. Karena waktu itu saya udah berkeluarga dan tidak mungkin satu hari saya hanya dibayar 50.000 untuk mencukupi keluarga. Tidak bisa, karena dengan ongkos pun habis. Saya sisa 10.000 ke rumah tuh dikasih ke istri, sama 10.000. Akhirnya tidak mendukunglah keluarga karena itu tidak menghasilkan uang. Saya pernah mantan istri saya pernah ngomong, "Naonan sih kikian udah mau jadi artis atuh." Itu dari situ karena tidak ada dukungan dari keluarga sehingga saya harus berpisah dengan keluarga. Mungkin Tuhan menghendaki lain karena saya punya obsesi untuk jadi di sini dan istri saya mungkin tidak mendukung. Akhirnya Allah berikan jalan supaya ini jangan satu, dipisahin aja dulu. Akhirnya saya berpisah dengan istri tahun 2013. Dipisahin aja dulu. Dari situlah saya
setelah istri tidak ada beban kan? Iya. Ada yang ngajak ke Jakarta. Oh, jadi ke kalau Bogor, ada istri kemana, beban itu? Beban, karena kalau saya berangkat juga harus berantem dulu. harus adu argumen dulu lah, ngapain iya, lah iya. syuting, ngapain lah casting, kemarin juga dapat duit cuma 10.000. Mending kerja yang benar. Jadi harus mempercayai. Mending kerja yang benar, usaha yang benar, dapat gaji bulanan, bisa belikan anak susu dan sebagainya. Tapi saya tetap, kenapa sih saya harus ingin di dunia ini walaupun itu tidak menghasilkan uang? Saya pengen gali potensi saya bisa. Ternyata akhirnya Tuhan memberi jalan lain, saya harus berpisah. Sehingga saya disitulah saya mulai bangkit. Saya harus total karena saya sudah tidak ada yang menghalangi lagi. Besok total mau jadi apa? Akhirnya casting lagi saya ikut. Casting lagi. Terus, berapa kali casting itu setelah 20? Ya mungkin ada 7 atau 8 kali lagi casting ya dari situ. Yang Bandung, setiap ada casting saya pasti ikutan. Saya pengen pertama saya datang. Ternyata di Preman Pensiun pun saya datang pertama, waktu itu belum ada siapa-siapa. Saya satu mobil 7 orang turun semua di situ, dan satu absen itu di Preman Pensiun tidak ada siapa-siapa, masih kosong. Masih yang 7 orang itu. Karena belum mulai. Casting itu jam 8, saya setengah 8 udah di situ. Saking rajinnya saya, saking obsesi saya, benar-benar pengen jadi, pengen mau gitulah, menunjukkan bahwa saya juga bisa. Akhirnya dari situ saya absen isi pertama, kasih naskah jadi Saeb waktu itu, sama ponakan saya duet, karena kan waktu itu castingnya duaan-duaan. Oh iya. Dialog. Ya, Kamu misalkan jadi Ubed, saya Saeb. Kamu hafalkan dialog Ubed, saya Saeb. Udah ngapalin 5 menit di situ. Udah, yang hafal silakan masuk. Udah hafal kan? Hafal, yuk masuk aja ke dalam situ. Dan itu ternyata yang castingnya Astradanya. Astrada. Setelah itu saya casting di situ, ya udahlah, saya tidak berharap bahwa itu film apa sih ini, Preman Pensiun, FTP atau apa sih. Kadang-kadang di Bandung mah kan suka modus, banyaknya teh casting filmnya mah nggak ada. Oh iya. Nyari cewek-cewek cantik aja kali mungkin yang pengen diduitin ya kan. Udahlah, saya nggak berharap, yang penting saya udah casting. Ternyata malamnya 2 hari kemudian ditelepon. Ditelepon. Ada 021 berapa di situ. Ternyata dari RCTI. Jam 12 malam. Nah, jam segini saya nggak bisa tidur. Kenapa waktu itu saya nggak bisa tidur? Biasanya jam 10 udah tidur. Ini mah nggak bisa tidur, emang. Jadi udah ada firasat ya? Ada firasat bahwa ini ada yang nelfon. Kalau saya kebablasan nggak tahu tuh, nggak diangkat, mungkin udah diganti orang lain. Ini mah nggak diangkat-angkat, cari yang lain lagi. Ternyata emang Tuhan mengendaki lain. Saya harus mengangkat telepon itu di depan saya. Halo, ya ini dengan saya, namanya kan Cuk Nugroho waktu itu, dengan Icuk ya. Iya. Ini dari MNC, dari RCTI katanya. Dia dari Preman Pensiun, akhirnya diterima. Besok harus syuting di Cicaheum. Nah dari situlah awal saya nggak terlalu bangga dengan film ini, karena film apa sih saya masih awalnya ya. Ya udahlah, kayak film-film biasa, mungkin saya jadi ekstra atau apa gitu kan. Ternyata saya dapat peran. Ini kamu, saya jadi siapa nih, Saeb apa Ubed? Nanti saya tanya dulu karena Astrada nggak tahu ini saya itu jadi apa. Ada si Ubed di situ. Mana jadi naon? Ya ingat tuh, saya mana itu Ubed apa Saeb? Saya kenalan dulu lah sama si Ucup namanya kan. Nggak tahu lah, saya Saeb sih karena. Kamu siapa? Ubed. Ya udah nanti tanya lagi aja. Ternyata saya Saeb di Ubed. Ya udah, akhirnya kan syuting di Cicaheum. Terus saya nyopet pertama dengan Ubed, dan berantem di sawah itu kan episode 1 sama Ubed. Itu pertama kali paling berkesan, karena waktu itu saya pakai celana yang baru, baju baru, bawa 2 setel kan. Nah itulah, celana baru dipakai udah nyembur ke sawah. Itu kesan pertama. Ternyata itu sinetron ya, berpanjang. Jadi RCTI di luar dugaan. Di luar dugaan, dikirain itu FTP lah yang sekali tayang udah gitu. 2 jam beres. Nah, dan waktu itu isunya sih MNC TV bukan di RCTI. Tapi alhamdulillah begitu ada kabar, kabar bagus nih, tayangnya di RCTI. Wah, alhamdulillah gitu kan. Ternyata sebulan kemudian kan vakum tuh, nggak ada syuting. Saya ikut-ikut biasanya, casting lagi. Dipanggil lagi untuk episode 2, alhamdulillah. Episode 2 dan 1. Ternyata panjang dan banyak penggemarnya. Disitulah mulai awal karir saya. Oh, jadi penuh lika-liku kehidupan ya. Saya kan dari nol. Ya, Karena mental, fisik semua dididik. Ekstras itu mendidik kita, figuran itu mendidik kita untuk disiplin. Satu, disiplin karena datang harus tepat waktu, kalau nggak diganti orang lain. Keduanya, kekuatan mental. Syuting dipanggil itu jam 8 pagi, syuting jam setengah 4 sore. Itu kalau nggak kuat udah pulang jam 12. Kan kesel atau nungguan mana syuting kan. Gitu. Udah lapar, udah panas, udah apa, nungguin kan. Ternyata syutingnya jam setengah 4. Itu kalau nggak kuat mental udah pulang. Nah itu untuk datang jam 8 pagi padahal syutingnya setengah 4 untuk apa kan? Ya kan, karena kalau ekstras itu nggak dikasih tahu, penting kamu syuting hari ini. Ya. Karena di situ ada telco namanya. Telco tuh yang gaji itu ke telco semua. Nanti dipotong 25 ribuan satu orang. Saya juga pernah jadi telco nih, misalkan talent saya semua nih, semua main nih. Bayaran mah ke saya.
Dari sananya mah 100.000, kasih aja 50. Jadi perantara kamu ya. 50-an semuanya. Oke siap 50. Ke saya mah 100. Jadi saya mah nggak main juga udah dapat 50 per seorang. Jadi kali 10 dari 500.000 gini. Itu telco namanya. Sejenis calo ya. Iya, telco namanya. Dan dalam film tuh udah nggak aneh, itu pasti ada agensi atau telco. Dia punya membawahi beberapa talent. Saya di situ dulu di telco itu. Tapi kan ada job-job kan selalu dibawa saya karena udah ada koordinatornya. Kalau saya nyari sendiri susah. Nah dari situ barulah kekuatan. Tadi yang misalkan nih dipanggil ada 10 orang nih, jam 8 udah standby semua. Semangat udah pada ganteng, udah pakai baju. Padahal ternyata jam 12 belum dipanggil, ada yang pulang satu. Orang balik lah gawe. Kesel. Pemajikan teleponan wae itu budak curik. Terus habis satu-satu tinggal 5 orang. Pas begitu teleponnya datang, loh, kok cuma 5-an kemana nih? Tahu Bu, pulang. Ada yang kerja lah, ada yang apa, sehingga di dalam entertainnya harus fokus. Lupakan kerjaan lain kalau emang ini kita mau di sini. Kalau mau fokus ke satu. Akhirnya ya. yang 5 itu kan nggak pernah jadi apa-apa. Tinggal yang 5 ini. Mungkin yang 5 ini nanti ada satu yang naik atau 2 lah gitu naik. 2. Nanti yang 3 ini diseleksi lagi. Seleksinya kenapa? Begitu dia ikutan, jadi ekstras yang 5 ini bayaran cuma 50.000. Dia nggak mau bayaran segitu. Naon capek-capek diisuk nanti keputing 50.000. Itu diseleksi kan. Tinggal 2 yang kuat yang tidak mengharapkan uang. Oh iya. Jadilah ini misalkan seperti saya. Nanti diseleksi lagi. Setelah jadi disiplin apa enggak? Kira saya yang penting itu kita disiplin aja. Disiplin ya kan. Disiplin dalam segala sesuatu, disiplin dan tanggung jawab. Jadi dengan peran kita harus tanggung jawab. Dan kita juga harus percaya sama kemampuan diri kita sendiri ya kan? Ya, harus percaya diri. Nah, itu tadi percaya diri dibangun dari sejak awal. Kalau kita percaya dirinya dadakan itu susah. Meskipun tadi kan Akang sempat diragukan oleh orang lain dari keluarga, ya, keluarga nggak pede. Tapi kalau kita percaya pada diri kita sendiri, akhirnya ya alhamdulillah bisa mencapai sebuah kesuksesan ya Kang. Ya, yang penting jangan menyerah aja sih sebenarnya. Fokus kalau mau di bidang ini sukses, fokus. Jadi segala apapun, mau bisnis, mau apapun kita bisnis di suatu bidang, fokus aja, suka dukanya terima dulu, karena nanti akan suatu saat akan ada jalan keluar. Nah, kalau kita ini nggak laku, pindah lagi usaha apa gitu, terus ini ini usaha itu akan sukses. Gak sabar ya Kang ya. Ya, makanya saya rela meninggalkan pekerjaan demi ini. Oh awalnya Akang bekerja Karena kayak kerjanya nggak pakai nggak ada atasan dan nggak terikat waktu. Soalnya itu kan bidang swasta dulu, saya servis kompor gas kan. Sehingga dagang di tempat yang kalau ada pasar kaget kayak itu dagang, kalau enggak ya nggak dagang. Jadi itu pas ada casting ini beresin dulu karena saya fokusnya ke entertain waktu itu. Entertain. Saya rela ini jongkok saya tutup dulu karena ada casting. Ngebelain uang 50.000 saya tutup, padahal kalau dagang dapat 300.000 saya. Itu tantangan terbesar, mau dagang dapat 300 atau mau jadi ekstras 50.000. Nah, tapi ketemu artis. Nah itu saya kan gelut nih, dia bertengkar antara udah dagang aja 300.000, lumayan 300.000 kan gede. Ini malaikat 50. Baik, ini malaikat jahat ya kan? Itu oke, aman dibayar 50.000 minta dibayar kumaha? Perang kan bukan udah nggak apa-apa lah 50.000 ge, saya pengen syuting beresin semua. Oke. Berangkat dapat 50.000. Nah gitu sahabat Lodok Tim, untuk cerita dari Kang Saep dari pengalaman Kang Saep, jejak karir Kang Saep dari 0 sampai sukses sekarang. Jadi intinya di sini saya menangkap bahwa hidup itu ada suatu pepatah yang mengatakan seperti pembuat novel Titanic itu William Shakespeare ya? Yeah. William Shakespeare. Jadi never give up, fake mistake keep stepping. Ya. Never give up, jangan menyerah. Fake mistake, anu salah. Iya, salah. Keep stepping, tetap ngalengkah gitu. Mendapatkan apa yang kita perjuangkan, jangan lupa bahwa kita awalnya dari mana. Jangan istilahnya tuh kita sindrom. Banyak artis yang sindrom tidak jadi, tenggelam dengan gitu aja. Karena di dalam entertain ini sempit, sekali kita membuat kesalahan, semua akan tahu. Nah, dan kita akan tidak lagi dipakai. Mentang-mentang di RCTI punya kesalahan, saya akan dipakai di Indosiar. Di Indonesia punya kesalahan, saya akan dipakai di Antv. Itu mimpi. Karena semuanya akan bersatu. Sekali tidak dipakai, tidak semua. Udah, akhirnya karir kita hancur karena egoisme kita, karena sindrom kita, merasa kita sukses, merasa kita bisa, orang lain tidak bisa. Itu jangan sampai seperti itu. Tetap kita membumi, tetap di mana lagi dijunjung, di situ bumi dipijak. Gitu. Oke. Oke Kang, terima kasih untuk bercerita tentang pengalaman, tentang motivasi hidup mungkin, dan untuk
review dari apa? Ini bacil bakso aci warung Rustina itu, dan juga terima kasih, milk dan steak-nya. minuman Milk-steak. bukan milk steak, milky jelly drink ya kan? Milky jelly drink. Oke, sahabat Lodok Team, untuk sesi tamarakan sekarang saya Keling Rangon dan ini Saya Icuk Baros alias Kang Saep Kang si Raja Saep, Copet. si Raja Copet ya. Sekian dan terima kasih dari kami. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jaga imunitas, dan stay at home ya. Dan tetap menjadi diri sendiri. Nah, tetap menjadi dari. Ya, oke, semuanya jangan lupa untuk stay di channel ini juga. Like, komen, Dan subscribe. and subscribe ya. Subrek. Subrek. Muncul orang Sunda mah subrek. Oke, terima kasih semuanya. Bye bye. Bye bye, ketemu lagi di channel yang sama.